Kekalahan Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kaisar Hirohito menyampaikan pidato kepada rakyat Jepang melalui radio pada tanggal 2 September 1945. Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu. Alasan Jepang menyerah karena mereka mendapatkan tekanan dari musuh-musuhnya maupun warga negaranya sendiri. Ditambah kehancuran yang disebabkan bom atom membuat Jepang kacau berantakan. Janji kemerdekaan Jepang terhadap Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, menyampaikan janji pada 7 September 1944. Janji ini juga dikenal sebagai Janji Koiso. Isi janji tersebut adalah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia setelah perang berakhir. Hal ini untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mendapatkan dukungan politik dari Indonesia. Upaya Jepang mewujudkan janji kepada Indonesia. Jepang menepati janji yang pernah mereka ucapkan bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia serta membantu proses kemerdekaan Indonesia. Dalam rangkaian prosesnya, Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945. Marsekal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat, Vietnam untuk membahas janji tersebut pada 12 Agustus 1945. Pembentukan BPUPKI diresmikan pada 29 April 1945. Sidang pertama dilaksanakan pada 28 Mei 1945. Beranggotakan 67 orang, diketuai oleh Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain. Pembentukan PPKI diresmikan pada 12 Agustus 1945. Sidang pertama dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Yang beranggotakan 21 orang. PPKI bertugas melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, pemindahan kekuasaan, dan membentuk Undang-Undang Dasar. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta. Ini terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Mereka didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun didesak, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Yusuf Hunto dikirim untuk berunding dengan para pemuda di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, ia tidak bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Yusuf Hunto dan Subarjo pun ke Rengas Dengklok. Untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur kembali ke Jakarta.
Rumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebarjo di Rumah Laksamana Maida pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka merumuskan naskah proklamasi di ruang makan Maida. Naskah proklamasi selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Proses proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Seluruh warga masyarakat berkumpul pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta. Semua orang terdiam ketika Soekarno didampingi Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi selesai, lalu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Suhud, Latif, dan Trimurti berperan dalam kegiatan ini. Seluruh tokoh dan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Bendera tersebut terbuat dari katun halus dan berukuran 300 cm x 200 cm. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.